Bagaimana kabar kalian? Masih bahagia ataukah mulai merasakan bosan dengan kegiatan yang itu-itu saja? Berita tentang adanya virus COVID-19 yang sampai saat ini diusahakan pengobatannya mulai datang ke Indonesia terhitung sejak bulan Februari 2020. Dan semenjak pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk menerapkan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan segala macam aktivitas pun diusahakan untuk dilakukan di rumah saja. Untuk menerapkan hal ini pun dibutuhkan adaptasi dari berbagai macam kalangan di masyarakat, mulai dari mereka yang berstatus pejabat negara, pegawai kantor, dan bahkan mahasiswa dan pelajar. Dengan bekerja dan belajar di rumah, bukan berarti pekerjaan kita menjadi terpangkas. Pada kenyataannya, pekerjaan kita semakin menjadi-jadi. Entah apa alasan utamanya, datang banyak tugas itu. Dan hal ini pun menjadikan pola tidur berantakan. Sebenarnya, bukan hanya pola tidur yang berantakan, tapi lebih tepatnya, waktu yang kamu miliki menjadi tidak terkontrol. Dan ketika waktu tidak terkontrol, yang kita butuhkan adalah manajemen waktu. Maka dari itu, dalam video ini saya akan membahas tentang manajemen waktu terlaksana, pola tidur pun terkontrol. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen yang kata dasarnya ialah manage, yang artinya yakni mengurus, mengendalikan, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan waktu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya yaitu segala rangkaian kegiatan pengerjaan, tindakan, atau keadaan berada atau berlangsung. Jadi dari kedua kata di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu merupakan cara kerja mengendalikan suatu keadaan. Dengan kita mengaplikasikan manajemen waktu yang tepat sasaran dan efisien, maka pekerjaan kita atau kehidupan kita setiap harinya akan berjalan dengan bagus dan terkontrol dengan total. Manajemen waktu sangatlah penting dan sangat baik jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain agar kegiatan kita menjadi terkontrol dengan sempurna, yaitu dengan menerapkan manajemen waktu, kita akan berlatih disiplin, memilih prioritas kegiatan, dan menjadikan diri kita lebih produktif. Tapi, di samping adanya manfaat, tentu juga akan ada dampak bagi kita jika tidak menerapkan manajemen waktu. Contohnya, seperti tugas yang menggunung, rasa malas, waktu terbuang sia-sia, dan hasil yang tidak memuaskan. Tentu tidak mau kan jika waktu kita terbuang dengan sia-sia? Bukannya setiap waktu yang kita lewati itu tidak akan terulang kembali. Selanjutnya adalah dampak begadang bagi tubuh. Yang pertama, susah untuk berkonsentrasi. Yang kedua, penyakit-penyakit serius. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, pola tidur tidak teratur. Kalau sudah seringnya begadang tiap malam, bagaimana sih tips mengurangi resiko bahaya begadang? Yang pertama, menjaga pola hidup sehat. Hidup sehat merupakan keinginan semua orang, tapi hanya beberapa persen manusia saja yang menerapkan hidup sehat. Olahraga secara teratur dengan kisaran waktu 20-30 menit, mengkonsumsi buah-buahan dan makanan yang sehat, serta tidak minum alkohol merupakan beberapa contoh dari menjaga pola hidup sehat. Yang kedua, hindari merokok atau minum kopi saat hendak tidur. Rokok dan kopi, dua-duanya mengandung nikotin yang bisa mengacaukan pola tidur. Dari penelitian yang pernah dilakukan, ditemukan bahwa 66% mahasiswa yang merokok, 42% diantaranya mengalami gangguan tidur. Yang ketiga adalah komitmen untuk hidup teratur. Untuk berkomitmen hidup teratur, maka Anda harus memanajemen waktu yang Anda punya. Bagaimana sih caranya? Yang pertama adalah time lock. Mencatat kegiatan apa saja yang kamu lakukan dalam kurun waktu seminggu, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Gunanya apa? Estimasi waktu. Sehingga jika nanti kamu melakukan aktivitas yang sama, maka kamu akan mengetahui estimasi waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, hal ini akan membuat kalian sadar manajemen waktumu sudah bagus atau masih belum ada peningkatan sama sekali. Hal yang terpenting adalah
You shouldn't trust your brain too much about time estimation. Kenapa bisa begitu? Otak kita ini bisa positif, bisa juga negatif. Positifnya adalah bikin cerdas, negatifnya kita kelewat cerdas. Kelewat cerdas bukannya itu bagus? Oh tidak, kelewat cerdas di sini artinya terlalu banyak menggunakan alasan yang kita ciptakan untuk menunda-nunda suatu pekerjaan. Seperti ketika kita lagi banyak tugas dan deadline-nya lumayan lama, seketika otak kita berkata, kalau masih ada hari esok, kenapa harus dikerjakan sekarang? Yang kedua, buat schedule selama 1 minggu. Dijadwalin ya, bukan hanya di list. Kegiatan apa yang akan dilakukan dan jam berapa. Kenapa harus dijadwalin, bukan hanya dibikin list saja seperti to-do list? To-do list fungsinya hanya sebagai pengingat dan itu tidak membuat kamu efisien. Istirahat dan melakukan sesuatu yang bikin bahagia itu penting. Apalagi di saat kalian lagi banyak-banyaknya pekerjaan. Banyak orang yang menuliskan istirahat dan sesuatu yang bikin bahagia dan rileks di urutan terakhirnya atau tidak sama sekali. Kurang tidur atau kurang bahagia membuat kamu tidak memiliki motivasi untuk melanjutkan deretan kegiatan yang harus kamu tuntaskan. Bikin susah konsentrasi dan jatuhnya malah seperti orang tanpa tujuan hidup. Benar kan? Kalau seperti itu, bukannya lebih baik kedua hal tadi dimasukkan ke dalam jadwal? Tapi, jangan sekali-kali untuk mengkosongkan aktivitas atau tidak melakukan apa-apa. Itu tidak baik. Kalau kamu ingin ada jeda, lakukan aktivitas yang bikin kamu bahagia, bikin kamu rileks, sehingga besar harapannya semangatmu akan naik dan pikiran menjadi lebih fresh. Kalau tidak melakukan apa-apa, kamu bakal stuck di pikiran buntumu tanpa jalan keluar. Yang terakhir adalah ritual pagi. Siang sampai malam bisa jadi waktumu akan dihabiskan untuk memenuhi berbagai macam kewajiban, tuntutan, dan tanggung jawab. Tapi pada pagi harinya, waktu itu adalah milikmu seutuhnya. Seperti apa ritual pagi yang harus dilakukan? Lakukanlah hal-hal khusus yang menurutmu penting, tapi membawa dampak positif untukmu di kemudian hari, seperti olahraga, meditasi, atau baca buku. Jadi, setelah kalian mendengar materi yang telah saya bahas barusan, yuk aplikasikan manajemen waktu dengan sebaik mungkin supaya pola tidur kalian pun bisa teratur. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.